Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hengki, NIM 220404502035 dari kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, apa sih bimbingan konseling itu? Nah, Bimbingan menurut Abu Ahmadi 1991 nomor 1 bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Kemudian apa sih itu konseling? Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien atau konseling. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah dua pengertian yang berhubungan dengan makna pemberian bantuan. Nah, bimbingan dapat diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, memilih jurusan maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah sasaran. Nah, siapa sih yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah? Nah, sasaran bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan pada umumnya adalah konseli, yaitu peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan sasaran secara khusus bimbingan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh anak secara optimal. Nah, materi selanjutnya adalah tahapan-tahapan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Nah, cara mengungkapkan potensi-potensi dalam masalah konseling bisa dilakukan melalui konseling atau cara lain seperti tes, observasi, angket, wawancara, sosiometri, catatan pribadi, kunjungan rumah, dan lain-lain. Kedua, pengenalan lingkungan. Nah, memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat melalui pelayanan bimbingan dan konseling sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Tahap yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri atau setidaknya apabila pengambilan keputusan itu diperkasai oleh orang lain, misalnya pembimbing atau konselor, keputusan hendaknya disetujui oleh individu yang dibimbing. Yang keempat adalah pengarahan diri. Nah, seseorang harus berani menjalani keputusan yang telah dipilihnya. Kemudian yang kelima adalah ekspektasi diri atau perwujudan diri. Nah, setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, segi fungsi. Nah, mencakup fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengetesan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pembangunan, dan yang terakhir adalah perbaikan. Kemudian yang kedua adalah segi sasaran. Nah, segi sasaran ini diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah segi layanan. Nah, segi layanan ini meliputi pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, ahli tangan kasus, penilaian, dan tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah segi masalah. Nah, segi masalah ini meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi sosial. Nah, materi selanjutnya adalah lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah dewasa ini merujuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17+, yaitu program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 8 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, yang mencakup pola 17+, yang pertama adalah layanan dan strategi yang terdiri dari 9 layanan, yaitu layanan orientasi,
layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan yang terakhir adalah layanan mediasi. Nah, perlu saya jelaskan apa sih pengertian dari layanan-layanan yang telah saya sebutkan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Suasana dalam hal-hal yang baru sering membuat seseorang merasa bingung, merasa terkendala untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi. Nah, layanan ini berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Kemudian layanan yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran atau biasa disingkat dengan PP. Nah, layanan ini membantu individu atau klien untuk dapat terhindar dari fungsi pencegahan dan mengalami mismatch yang dimaksudkan itu. Individu dalam potensi dan kondisi diri tertentu ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Kemudian ada layanan yang keempat, yaitu layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta aspek tujuan kegiatan belajarnya. Nah, kemudian layanan konseling yang kelima adalah layanan konseling perorangan. Nah, layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seseorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Nah, kemudian yang keenam adalah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecah masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, layanan konseling kelompok memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok dalam konseling kelompok. Kemudian yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan yang dilakukan konselor untuk dapat membantu klien memecahkan masalah klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Pelaksanaan konseling kelompok akan ditawarkan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedelapan adalah layanan konsultasi atau KSI, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang pelanggan atau biasa disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Kemudian layanan yang terakhir adalah layanan mediasi, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan. Kemudian yang kedua adalah pola bimbingan. Nah, pola bimbingan ini terdiri dari 6 bimbingan. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Ketiga, bimbingan karir. Keempat, bimbingan belajar. Kelima, bimbingan keberagaman. Dan yang terakhir adalah bimbingan kekeluargaan. Yang pertama, bimbingan pribadi. Nah, Hibana S. Rahman 2002 nomor 39 menyatakan bahwa layanan bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah bimbingan sosial. Nah, Depdikbud menjelaskan bahwa bimbingan sosial adalah bidang bimbingan konseling yang membantu siswa mengenal dan mampu berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, luhur, serta tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara yang baik. Kemudian bimbingan yang ketiga adalah bimbingan karir. Nah, bimbingan karir adalah bantuan atau pertolongan dari individu atau kelompok satu dengan individu, kelompok yang lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan yang meliputi pekerjaan atau profesi. Kemudian bimbingan yang keempat adalah bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar
belajar adalah salah satu kegiatan tambahan di luar sekolah yang dilakukan guna memberikan bantuan kepada para peserta didik agar mendapatkan potensi atau hasil belajar yang lebih optimal di sekolah. Bimbingan belajar biasanya dilakukan di luar sistem sekolah. Kemudian bimbingan yang kelima adalah bimbingan keberagaman. Nah, menjaga kebersamaan dalam keberagaman dapat mempererat rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Dengan adanya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa yang kuat, maka akan menciptakan suasana hidup yang rukun dan harmonis dengan sesama. Kemudian bimbingan yang terakhir adalah bimbingan keluarga. Nah, bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu proses dalam upaya pemberian bantuan oleh ahli, yakni konselor keluarga, dalam membantu tiap anggota keluarga menyadari tugas, peran, dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga saling memahami dan menciptakan keharmonisan. Kemudian pola 17+ yang terakhir adalah kegiatan pendukung yang terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan yang terakhir adalah terapi kepustakaan. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah himpunan data. Nah, himpunan data adalah cara yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling memperoleh data dan keterangan terkait dengan keadaan siswa. Dalam hal ini ada 3 tahapan untuk penyelenggaraan himpunan data, yaitu penghimpunan data, mengembangkan data, dan menggunakan data. Nah, yang ketiga adalah konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Kemudian yang keempat adalah kunjungan rumah atau KRU. Nah, kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan konseli atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. Nah, dalam KRU ini akan diperoleh berbagai informasi atau data yang dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling. Kemudian yang kelima adalah alih tangan kasus atau referral. Nah, alih tangan kasus yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir adalah terapi kepustakaan atau penyembuhan. Nah, tampilan kepustakaan berupa bantuan layanan untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami klien atau konseli. Nah, layanan ini memendirikan klien untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di pustaka sesuai dengan kebutuhan. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedelapan adalah layanan konsultasi atau KSI, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang pelanggan atau biasa disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Kemudian layanan yang terakhir adalah layanan mediasi, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan. Kemudian yang kedua adalah pola bimbingan. Nah, pola bimbingan ini terdiri dari 6 bimbingan. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Ketiga, bimbingan karir. Keempat, bimbingan belajar. Kelima, bimbingan keberagaman. Dan yang terakhir adalah bimbingan kekeluargaan. Yang pertama, bimbingan pribadi. Nah, Hibana S. Rahman 2002 nomor 39 menyatakan bahwa layanan bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah bimbingan sosial.
Nah, Depdikbud menjelaskan bahwa bimbingan sosial adalah bidang bimbingan konseling yang membantu siswa mengenal dan mampu berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, luhur, serta tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara yang baik. Kemudian bimbingan yang ketiga adalah bimbingan karir. Nah, bimbingan karir adalah bantuan atau pertolongan dari individu atau kelompok satu dengan individu, kelompok yang lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan yang meliputi pekerjaan atau profesi. Kemudian bimbingan yang keempat adalah bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar adalah salah satu kegiatan tambahan di luar sekolah yang dilakukan guna memberikan bantuan kepada para peserta didik agar mendapatkan potensi atau hasil belajar yang lebih optimal di sekolah. Bimbingan belajar biasanya dilakukan di luar sistem sekolah. Kemudian bimbingan yang kelima adalah bimbingan keberagaman. Nah, menjaga kebersamaan dalam keberagaman dapat mempererat rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Dengan adanya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa yang kuat, maka akan menciptakan suasana hidup yang rukun dan harmonis dengan sesama. Kemudian bimbingan yang terakhir adalah bimbingan keluarga. Nah, bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu proses dalam upaya pemberian bantuan oleh ahli, yakni konselor keluarga, dalam membantu tiap anggota keluarga menyadari tugas, peran, dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga saling memahami dan menciptakan keharmonisan. Kemudian pola 17+ yang terakhir adalah kegiatan pendukung yang terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, dan yang terakhir adalah terapi kepustakaan. Nah, yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah himpunan data. Nah, himpunan data adalah cara yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling memperoleh data dan keterangan terkait dengan keadaan siswa. Dalam hal ini ada 3 tahapan untuk penyelenggaraan himpunan data, yaitu penghimpunan data, mengembangkan data, dan menggunakan data. Nah, yang ketiga adalah konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa atau konseli dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau konseli. Kemudian yang keempat adalah kunjungan rumah atau KRU. Nah, kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan konseli atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. Nah, dalam KRU ini akan diperoleh berbagai informasi atau data yang dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling. Kemudian yang kelima adalah alih tangan kasus atau referral. Nah, alih tangan kasus yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir adalah terapi kepustakaan atau penyembuhan. Nah, tampilan kepustakaan berupa bantuan layanan untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami klien atau konseli. Nah, layanan ini memandirikan klien untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di pustaka sesuai dengan kebutuhan. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.